Hai, Hai, kembali lagi di Weekly Weekly and and Hyper. Hyper. Di series ini kita akan kasih kalian update terbaru dari Hyper selama 1 minggu terakhir. Langsung aja kita mulai ya. Berita utama kita minggu ini adalah Petugas bandara di Filipina dikecam karena melanggar privasi Hyper. sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk simak dulu flash news berikut ini. Music video Drunk Days telah melampaui 100 juta views di YouTube. Drunk Days menjadi video musik pertama Hyper yang melampaui angka tersebut. And the Clock akhirnya kembali. Episode baru akan mulai tayang pada 16 Februari. Hyper tampil di BuzzFeed Puppy Interview dan menjawab pertanyaan fans sambil bermain dengan para puppies yang lucu. Mereka membahas segala hal, mulai dari nasihat hidup, hal-hal yang mereka pelajari dari hidup bersama, dan seperti apa mereka ingin Hyper dikenang. Jongwon melakukan Sugar Rush Challenge bersama Taehyun dari Tomorrow by Together. Happy Jongwon Day! Baby leader kita udah semakin dewasa ya. Setelah merayakan ulang tahun yang ke-20, Jongwon merayakan kelulusannya dari Hanlim Multi Art High School. Nah, sekarang sudah siap untuk bahas top news minggu ini? Hyper mengakhiri tur manifesto di Manila, Filipina pada 5 Februari. Mereka langsung terbang kembali menuju Korea segera setelah konser berakhir. Dalam perjalanan pulang, Hyper mendapat perlakuan tidak profesional dan tidak sopan yang dilakukan oleh beberapa personel otoritas Bandara Internasional Manila. Dalam sebuah video yang diunggah di TikTok, seorang petugas keamanan bandara tampak cekikikan sambil menggeledah para member Hyper saat mereka berjalan melewati detektor logam sebelum menaiki pesawat untuk kembali ke Korea Selatan. Dalam video yang sama, petugas tersebut juga terlihat meminta para member untuk membuka masker mereka. Beberapa anggota staf bandara juga terlihat memadati lokasi dan mengambil video Hyper saat mereka melakukan pemeriksaan detektor logam dan berjalan menuju pesawat. Tidak cukup sampai di situ, seorang petugas bandara bahkan merekam video secara diam-diam saat Hyper melakukan scan e-travel pass dan mengunggahnya di TikTok. Video tersebut dengan jelas menunjukkan QR code para member yang berisi data pribadi mereka. Insiden yang menimpa Hyper di Ninoy Aquino International Airport sontak menjadi trending topik di media sosial. Sebagian besar engine menuntut otoritas Bandara Manila untuk bertanggung jawab atas perilaku tidak profesional personelnya terhadap Hyper. Sementara sebagian yang lain meminta Believe Lab untuk mengambil tindakan tegas terhadap masalah ini. Menanggapi berita ini, Administrator Kantor Keamanan Transportasi Filipina mengatakan bahwa mereka masih berusaha mencari tahu siapa yang merekam video tersebut dan semua personel yang terlibat di area pada saat kejadian telah dipanggil untuk penyelidikan. Ia menambahkan bahwa prosedur yang dilakukan oleh oknum petugas dalam rekaman viral tersebut menyalahi aturan. Perintah membuka masker hanya berlaku saat melewati pemeriksaan imigrasi dan pemeriksaan tubuh harus dilakukan oleh petugas dengan gender yang sama dengan penumpang. Adapun melakukan pengambilan video saat proses pemeriksaan merupakan pelanggaran keamanan kelas berat. Waduh, ada apa ini Hyper dengan bandara? Kenapa selalu bermasalah di bandara? Dan Ini ini sangat viral loh. Terutama engine dari Filipina itu ya yang menaikkan tagar MIAA Do Better. MIAA itu Manila International Airport Authority gitu ya. Nah makanya juga sudah sampai nih ke administratornya. Mereka bilang sih mereka sedang mengambil tindakan. Cuman entah saya kurang mencari lebih dalam atau memang belum ada kelanjutannya gitu ya. Jadi nggak tahu deh kelanjutannya gimana. Mungkin secara internal ya diselesaikannya. rasanya sih yang terakhir ya itu yang mengeluarkan pernyataan dan pernyataan minta maaf. Tapi itu berikutnya bagaimana belum tahu. Tapi yang si administratornya ini mengatakan kok kalau memang terbukti itu personelnya dan kan terekam tuh ya mereka menyalahi aturan, mereka itu berisiko dipecat gitu ya. Iya. Dan ini aneh banget ya. Iya sih emang kayak kenapa gitu ya? Tidak profesional. Sangat-sangat tidak profesional loh. Saya pertama kali ngelihat videonya ya, selain yang dipegang-pegang itu, bingung sih kenapa dia harus nurunin maskernya gitu. Karena kan kita sudah beberapa kali ya melakukan international travel gitu ya. Selain di imigrasi itu pas baru masuk banget kan untuk mencocokkan dengan identitas. Ya ya itu kan? saya tadi mau ngasih tahu itu. Sebenarnya nggak cuma pas di imigrasinya, tapi pas kita ini ya mau masuk gate.
Bukan, sebentar, bukan, tidak bisa jadi. Bisa jadi tidak. Gimana Iya, saat jadi pas ingat masuk ya kalau gate? misalnya kita mau dadah, udah selesai itu ngantri, terus kan kita masuk Heeh. mau antrian yang pemeriksaan barang, kan Itu pasti gate pemeriksaan. dong namanya. Maksudnya gate di depan, bukan gate yang di Iya, kan kalau gate mah istilahnya yang udah kamu mau nunggu pesawat. Ya, enggak biasanya ada baru 3 masuk banget kali kan. berarti Iya. kan. Pas Heeh. ngecek bener nggak nih penumpang ya kan, Iya, dicek tiket, betul. paspor, Iya. KTP itu sama dibuka kan Iya, maskernya. Nah, heeh. tapi setiap pemeriksaan yang buka masker itu pasti dengan kartu identitas, betul? Karena tujuannya Betul. adalah untuk mencocokkan Mencocokkan. identitas. Apakah penumpang ini benar Iya, yang akan naik orangnya. pesawat? Saya sih curiganya ya, dia tuh Heeh. ini aja alasan biar eye contact, ya enggak sih? Enggak sih, kayaknya biar ini deh, kan kalau pakai Biar apa? masker kayak belum tentu Ini itu artis apa artisnya. bukan? Iya, jadi disuruh dibuka supaya keterekam video emang benar artisnya kayaknya. Oh, ini ya ada yang Yang high videonya touch. baru turun. Ini mah kayak saseng banget ya. Sasengnya tapi petugas bandara, serem ya. Yang high touch Oh juga iya, lihat belum? ini yang high touch. Iya, bener Iya coba, bener. aneh Parah banget ya. banget. Dan ini kalau dilihat dari pakaiannya sih bener ya, petugas bandara ya. Heeh. Dan yang di balik kacanya juga loh, di balik kacanya juga ada kan. Iya, parah banget ini emang. Ini yang scan QR code ini yang paling parah sih. Video aslinya itu terlihat jelas ya si QR QR code-nya ya. code-nya. Jadi ini yang kita blur ya untuk menjaga privasi mereka juga. Tapi itu benar-benar sembunyi-sembunyi kan, karena Iya. dari angle bawah. Yang parahnya apa coba ini? Ini itu mulai dari turun pesawat sampai berarti kan kalau scan itu udah yang kayak pemeriksaan Bukan akhir guys, kan? ini dari Filipina ke Korea. Jadi mereka pulang. Yang Itu video bukan pertama pesawat. turun dari pesawat? Oh iya, ini turun. Di Koreanya apa jangan-jangan? Oh Tuh. iya, berarti ini pas mereka baru datang ya? Iya, kemungkinan. Kan? Parah Bener. banget. Ini tuh mulai dari turun pesawat, terus udah gitu yang scan QR code. Scan QR code itu kan berarti pas baru Pas masuk masuk dong. ya? Oh Iya. bener. Kenapa Masuk ke blow negara up-nya itu. pas Bukan. mereka baru pulang ya? Apa dijaga dulu ya? Beritanya di gatekeep gitu loh, biar jangan sampai tersebarnya itu ketika mereka masih ada di Filipina Manila. gitu. Oh, Iya nggak bisa sih? jadi. Bisa jadi. Tapi ini juga yang anehnya ya, kan mereka tuh dijaga sama bodyguard sama manajer ya. Kenapa manajernya tidak bertindak, guys? Mungkin dia pikir itu adalah untuk kayak konsumsi pribadi gitu loh. Jadi Tapi bukan tetap sesuatu aja yang nggak akan sih? diunggah. Tapi yang paling aneh yang high touch sih, itu yang high touch parah banget. Soalnya kalau misalnya pas yang video turun dari pesawat, itu bisa aja dia kan pura-pura ya, Diam-diam, maksudnya enggak bener. ini. Scan QR code juga. Scan QR code juga kan bisa jadi nggak pada ketahuan kan. Tapi yang pas yang high touch itu yang parah sih. Maksudnya yang saya tadi kenapa manajer tidak bertindak tuh pas yang high touch itu. Mungkin nggak ketangkap tuh kamera, karena kan itu pas lagi ini ya, kalau lihat kan dari rolling yang baggage gitu kan, si manajernya juga lagi ngurusin barang atau apa kali, jadi belum nggak ngeh sempat juga kelihat. ya. Mungkin sebenarnya habis itu manajernya ngasih tahu kali ya, cuman kan nggak bisa kerekam jadi. video. Benar-benar. Kita pernah ya, bukan sebagai yang terlibat sebagai personelnya, tetapi keluarga personel, Azik. Kerabat kita. Ya, waktu itu dealing with Big star. terkenal ya, big star. Dan orangnya juga sempat memvideokan, bukan ngevideoin ya, cuman ngambil ini kok ngambil foto, tapi bukan yang selfie atau apa. Dan waktu itu momennya memang jurnalis pun sedang mengambil foto. Tapi waktu akhirnya nge-share ke saya gitu ya, sebagai anggota keluarganya, itu dengan wanti-wanti, awas loh kalau misalnya sampai kesebar. Dia menjaga nama baik dia ya. Dan kita juga nggak mau kalau misalnya itu sampai kesebar dan berdampak pada pekerjaan. Ini juga nih ya, yang sebenarnya masih abu-abu ya. Yang ngupload ini si personelnya atau kerabatnya. Bisa jadi kan dia cuma ngasih kan sebenarnya. Itu yang mau saya leading sebenarnya topik ini. Wah, saya nyambung ya. Iya. Itu bisa jadi kerabatnya kagak mikir ya. Itu bisa jadi saudaranya ya. Bisa dipecat loh dari pekerjaannya. Iya, bisa jadi itu sebenarnya mungkin si personel. Walaupun ini juga salah ya. Bukan berarti kita membenarkan dia merekam itu. Tapi bisa jadi dia itu merekam kan. Terus mungkin dia entah pamer atau mungkin saudaranya ada yang ngefans gitu ya. Jadi dia kasih tahu, nih tadi ketemuan Hypen di bandara gitu kan. Sama si kerabatnya ini di-upload di TikTok, guys. Aduh, kena deh tuh dah kerabatnya dah.
Nah, jadi itu berita utama kita dari minggu ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Silahkan yang mau berkomentar atau mau berkonspirasi. Konspirasi sih ya, komentar aja, nggak usah pakai konspirasi. Oke deh, kalau Oke. gitu. Sampai jumpa lagi di Weekly and Hypen minggu depan. Bye-bye. Dadah!